Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal, amma ba'du. Yang saya hormati jamaah rutinan malam Jumat, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang telah menunjukkan jalan kebenaran, Nabi yang telah mengajarkan jalan menuju ridhonya Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kita membaca Yasin terlebih dahulu, ngajinya setelah selesai pembacaan Yasin, tahlil dan doa. Karena malam ini saya juga ada rutinan yang sama di masjid, jadi ngajinya didahulukan, nanti yang pimpin istri saya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diciptakan oleh Allah Ta'ala hidup di dunia ini tujuannya supaya kita menyembah kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita kelak di akhirat selamat dari siksaan api neraka, sehingga kita memperoleh nikmat yang agung, yaitu dimasukkan di dalam surga. Semua orang mengharapkan meninggal dunia dalam keadaan membawa keimanan, dan tidak semua manusia dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendapatkan hidayah. Ada orang-orang yang dikehendaki Allah Ta'ala tidak beriman dari sejak dilahirkan sampai balik, sampai meninggal dunia, berkeyakinan kufur. Ada yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala sejak balik dia beriman, tetapi di ujung akhirnya dia tidak beriman. Ada yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala sejak balik dia tidak beriman, tetapi di ujung akhirnya dia beriman. Pemilik hati bukanlah manusia, pemilik hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membolak-balikan hati manusia, Allah yang merubah hati manusia arah kemana. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, bahkan di setiap di dalam sholat bacaan suratul Fatihah selalu kita membaca doa ihdinas siratal mustaqim, yang maknanya kita selalu meminta kepada Allah supaya ditetapkan hidayah jalan kebenaran hingga sampai meninggal dunia. Apa makna al-hidayah? Hidayah memiliki dua makna. Makna yang pertama ibadatul haq wa du'a'u ilaihi,
wa nasbul adillah alaihi. Hidayah dengan makna pertama artinya menjelaskan kebenaran, mengajak kepada kebenaran, dan mendirikan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran. Maka makna hidayah yang seperti ini sah dan boleh kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setiap orang yang mengajak kepada kebenaran. Seperti kita katakan Rasulullah adalah Al-Hadi. Rasulullah Al-Hadi artinya apa? Petunjuk kebenaran. Bukan maknanya pencipta kebenaran, tapi petunjuk kebenaran, mengajak kebenaran. Seperti kita katakan kepada para pendai, para kiai. Para kiai itu adalah petunjuk. Maksudnya dengan makna petunjuk kebenaran. Bukan berarti maknanya Rasulullah atau para da'i, orang-orang yang menciptakan hidayah. Dalil yang menunjukkan bahwa hidayah dengan makna menjelaskan kebenaran, mengajak keimanan, mengajak beriman kepada Allah, mengajak sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ini berdasarkan ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Yang maknanya sesungguhnya engkau wahai Muhammad seseorang yang menunjukkan jalan mustaqim, jalan yang tidak bengkok. Jalan yang tidak bengkok di sini maksudnya adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu jalan yang diridhoi oleh Allah. Jalan yang sesuai dengan dalil Al-Quran, dalil hadis dan ijma' para ulama. Jadi makna ayat ini, annaka ya Muhammad anta tadullu ala siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad, engkau adalah petunjuk jalan yang benar. Wa tubayyinu lil khalqi tariqal hidayah, tariqal huda. Dan engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada makhluk jalan hidayah dan jalan petunjuk. Laisa ma'nahu anta takhluqul ihtida fi qulubin nas. Bukan maknanya pada ayat wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, bukan maknanya engkau wahai Muhammad pencipta petunjuk, pencipta hidayah kepada hati-hati manusia. Far-rasul la yamlikul qulub. Rasulullah tidak memiliki hati manusia. Rasulullah hanya berbicara kepada orang-orang, aminu billah, berimanlah kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Ini disebut hidayah. Apa? Disebut dengan hidayah. Dengan makna apa? Dengan makna menjelaskan hak, menjelaskan kebenaran, mengajak pada kebenaran. Bukti yang lain bahwa Rasulullah tidak menciptakan hidayah adalah paman yang terkenal. Siapa? Abu Thalib. Ya. Abu Thalib mati dalam keadaan tidak beriman. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan dan mencintai supaya Abu Thalib mati dalam keadaan beriman supaya memperoleh hidayah. Tetapi sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam hadis bahwa Abu Thalib tidak beriman ketika meninggal dunia. Padahal semasa hidupnya Abu Thalib itu mencintai Rasulullah, bahkan membela Kanjeng Nabi. Tetapi Abu Thalib tidak mau dan menolak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika Abu Thalib dalam keadaan yang parah di atas ranjang, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan Rasulullah mengatakan kepada Abu Thalib, "Ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah."
Ucaplah kalimat la ilaha illallah, asyhad laka biha indallah, maka aku menjadi saksi untukmu. Ya. Falam yaf'al, tetapi Abu Thalib tidak mau, artinya menolaknya. Wa qala inni ala millati Abdul Muttalib. Justru Abu Thalib mengatakan saya mengikuti agamanya Abdul Muttalib. Sebelumnya Abu Thalib mengatakan laula an tu'ayyirani biha Quraisy la aqrartu biha 'ainak. Seandainya orang-orang Quraisy itu tidak mencela aku, ya, maka niscaya aku mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapanmu. Ya. Terus ketika Abu Thalib meninggal dunia, putranya yang bernama siapa? Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, putranya sendiri, putranya Abu Thalib yaitu Sayyiduna Ali datang menemui Rasulullah. Kemudian Sayyiduna Ali mengatakan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna ammaka Syekh Abdul qad mat. Putranya sendiri mengatakan, sesungguhnya pamanmu yang sudah tua renta, yang sesat, sudah meninggal dunia. Yang berkata siapa? Sayyiduna Ali. Sayyiduna Ali itu siapa? Putranya Abu Thalib. Walaupun ayahnya sendiri karena mati dalam keadaan tersesat, mati dalam keadaan tidak beriman, Sayyiduna Ali tetap mengatakan, sesungguhnya pamanmu wahai Muhammad yang sudah tua, yang tersesat, sudah meninggal dunia. Qala Sayyiduna Rasulullah mengatakan idhab fawari, bergegaslah untuk pergi. Kemudian Abu Thalib itu dimakamkan. Nah, ini bukti bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menciptakan hidayah dan tidak menjadi syarat berdakwah, mengajak kepada orang lain untuk pada jalan kebenaran harus pasti semuanya mengikuti jalan tersebut. Ya, Rasulullah pada zamannya mengajak semua orang-orang kafir supaya beriman. Apakah semuanya beriman? Tidak. Apalagi para pendai-pendai mengajak kebaikan kepada orang lain supaya menempuh jalan yang hak, supaya menempuh jalan yang benar. Misalnya ada yang tidak mau, misalnya menolak, ya, itu memang dikehendaki oleh Allah Ta'ala seperti itu. Ya, cukup dengan mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Jadi orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari kemaksiatan maka akan terjaga. Orang-orang yang diberi pertolongan Allah untuk melakukan ketaatan maka akan ditolong. Jadi ketika kita melihat manusia yang kita ajak untuk menuju kebenaran, kemudian dia menolak dan tidak mau, itu maknanya orang tersebut tidak dijaga oleh Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bukan berarti kemudian yang menjadi pendai itu stres ataupun pusing gara-gara yang diajak kemudian tidak mau. Cukup didoakan saja, semoga memperoleh hidayah. Seperti itu. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai, mengharapkan sekali supaya Abu Thalib itu beriman, karena Rasulullah tidak bisa menciptakan hidayah. Walaupun Rasulullah sangat mencintai, ingin Abu Thalib beriman, karena Allah tidak menghendaki Abu Thalib beriman, maka tidak akan menjadi orang yang beriman. Maka turunlah ayat qala Allah Ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Maknanya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa menciptakan hidayah kepada orang yang kamu cintai supaya memperoleh hidayah, tetapi sesungguhnya Allah lah yang menciptakan hidayah kepada seseorang yang Allah
kehendaki. Walakinnallaha yahdi man yasha. Ini makna hidayah yang pertama. Maknanya adalah menjelaskan kebenaran. Sedangkan makna hidayah yang kedua adalah khalqil ihtida fi qulubin nas. Makna hidayah yang kedua adalah menciptakan hidayah pada hati-hati manusia. Makna seperti ini hanya milik Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan hidayah kepada manusia. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki supaya memperoleh hidayah, maka orang tersebut hatinya terlapangkan untuk memeluk agama Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Dan barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka Allah akan menjadikan hatinya sesak dan sempit, artinya tidak akan memeluk agama Islam. Jadi tidak setiap yang dikehendaki manusia semua terjadi karena kehendak manusia, di bawah kehendaknya Allah. Maknanya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian semua berkehendak untuk menuju jalan kebenaran kecuali Allah yang menghendaki. Ya, walaupun menginginkan supaya memperoleh petunjuk kebenaran, jika Allah tidak menghendakinya, orang tersebut tidak akan beriman. Maka beruntunglah kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai hilangkan hidayah ini. Jaga iman Islam kita. Ya, buat apa kita tertawa-tawa di dunia tetapi nangis di akhirat? Ya, yang kita harapkan adalah di dunia juga kita berbahagia, dan juga apalagi di akhirat kita supaya selamat dari siksaan api neraka. Karena siksaan api neraka tidak sebanding dengan siksaan di dunia. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala keimanan dari sekarang hingga sampai meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.